Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Subahan, saya dari kelas 4C Teknik Perancangan Sistem. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelima, yaitu menganalisa sistem informasi online learning UHAMKA. Berikut adalah tampilan homepage dari online learning UHAMKA. Ya, terlihat sedikit klasik atau bahasa kasarnya kuno. Kita lanjut ke tahap yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini saya dapatkan selain dari saya mengidentifikasi, juga saya membuat sebuah kuesioner tentang online learning, dan alhamdulillah ada beberapa responden yang menjawab atau memberikan identifikasi masalahnya. Yaitu yang pertama, ada banyak kelas yang digabung oleh dosen, kadang terhalang gangguan jaringan, kurang digunakan oleh dosen, tidak terdapat notifikasi ketika ada tugas, upload size yang terbatas, terjemahan belum menyeluruh. Jadi banyak kelas yang digabung oleh dosen ini mungkin karena sistemnya belum sepenuhnya sempurna. Lalu yang kedua, kadang terhalang gangguan jaringan. Ini bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama dari jaringan responden tersebut, atau bisa juga dari server online learningnya. Yang ketiga, kurang digunakan oleh dosen dan tidak terdapat notifikasi ketika ada tugas. Ya, betul. Jadi bila dibandingkan dengan Google Classroom, online learning ini masih bisa dibilang kalah karena tidak adanya notifikasi dan juga tampilannya mungkin ya lebih efektif Google Classroom. Lalu upload size yang terbatas. Ya, sebelum melangkah lebih jauh, di sini kita ke langkah kedua, yaitu memahami sistem informasi tersebut. Jadi online learning UHAMKA ini basicnya adalah dari Moodle. Moodle adalah platform pembelajaran sumber terbuka dunia yang memungkinkan pendidik untuk membuat ruang pribadi online dan dengan mudah membangun kursus dan kegiatan dengan alat perangkat lunak yang fleksibel untuk pembelajaran online kolaboratif. Jadi, sistem informasi online learning UHAMKA ini tidak sepenuhnya dibuat dari nol. Jadi, dia sudah Moodle ini menyediakan template pembelajaran online, lalu pada akhirnya dirubah dan dimodifikasi dan dikembangkan oleh PPTI UHAMKA. Itu yang saya tahu. Lanjut ke tahap ketiga, yaitu analisa sistem. Nah, ini kembali lagi ke identifikasi masalah. Tadi ada jaringan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa basic dari online learning UHAMKA ini adalah dari Moodle. Jadi ada dua kemungkinan, servernya dari Moodle juga atau servernya sudah dikelola langsung dari UHAMKA-nya. Jadi kemungkinan besar itu dari UHAMKA-nya ya. Jadi kalau jaringan jelek, kemungkinan besar bisa dari server UHAMKA atau dari jaringan penggunanya. Sini tampilan yang lebih memudahkan seperti Google Classroom. Nah, memang terlihat klasik ya kalau online learning ini, jauh lebih modern Google Classroom. Lalu saran saya yaitu mungkin ada fitur seperti notifikasi di HP. Nah, apabila ada tugas atau materi dari dosen yang menggunakan online learning. Nah, jadi saya pikir juga notifikasi tersebut adalah satu hal yang penting, karena bila mana tidak ada notifikasi, kita tidak lagi di depan komputer atau ya kita lagi memainkan handphone saja, dan tidak selamanya juga kita membuka website online learning ya, karena itu merepotkan. Jadi ketika ada tugas, kalau tidak ada notifikasinya, itu kita akan kesulitan dan bisa saja ketinggalan tugas tersebut atau materi tersebut.
Berbeda dengan di classroom. Kalau di classroom itu kan ketika dosen memberi materi atau memberi tugas, kita mendapatkan informasi yang dikirim ke email atau ke notifikasi handphone kita secara langsung gitu. Itu sangat memudahkan bagi saya, sangat efektif. Lalu dapat berupa mobile apps. Nah, jadi online learning UHAMKA ini belum ada mobile apps-nya. Ketika kita ingin mengakses lewat mobile, kita harus masuk ke webnya langsung, tidak ada mobile apps-nya. Gitu. Ya ini juga sangat mempengaruhi ya keefektifan sistem informasi tersebut. Lalu tampilan interface-nya diperbaiki, booknya dikurangi. Nah, seperti yang tadi terjemahannya kurang. Ya, yang kita tahu tadi sistem informasi ini dasarnya yaitu dari Moodle, yang mana pastinya desain awalnya berbahasa Inggris ya. Setelah dikembangkan mungkin ditranslate ke bahasa Indonesia oleh BPTI, tapi banyak bahasa Inggris yang belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi ini membuat tampilan website online learning UHAMKA seakan-akan tidak konsisten karena ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris seperti itu. Gitu. Terjemahannya diperbaiki lagi. Ya, saya kira seperti itu saja analisa sistem dari saya. Oh ya, ada satu lagi yang upload file, upload size ya. Ya ini tergantung apa ya dosennya. Jadi ketika dosen memberi tugas, lalu ada tugas yang istilahnya harus dikumpulkan dengan file yang besar, sedangkan di online learning hanya membatasi maksimal ukuran file yaitu 10 MB saja. Maka ini suatu kendala, bisa saja menjadi suatu kendala bagi kita. Seperti waktu itu ada tugas video, suruh kita ditugaskan untuk mengirim ke online learning, tetapi size-nya yang besar itu membuat kita kesulitan seperti itu. Ini mungkin saran dari saya, bisa ditingkatkan bandwidth-nya dari server UHAMKA atau dari Moodle mungkin. Ya, segitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.